belajar hari ini ya? Iya. Baik. Bisa siapkan kelasnya? Oke, silahkan siapkan kelasnya. Siap, 1, 2. Sebelum kita belajar doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai 3. Selesai dulu 4. Baik, sekarang Ibu langsung mengabsen kalian. Ibu langsung. Elsa, siapa yang tidak hadir hari ini? Adrian, Rizka, Rizka, ya? Karina izin. Karina izin. Karina izin. Sama Rizka. Adik yang apa? Yang kehadirannya apa? Tolong dikonfirmasi. Ada keterangan apa tidak ya? Baik. Karena adik-adiknya kembali, apakah adik sudah siap belajar hari ini? Siap. Sudah siapkan buku dan pulpennya? Sudah. Sudah. Ya. Baik. Karena adik-adik sudah siap belajar, Ibu mau bertanya untuk materi yang kemarin. Masih ingat materi yang kemarin adik-adik belajar tentang apa? Materinya tentang menuliskan cerpen. Nah, untuk materi hari ini kita masih tentang menulis, ya. Kita akan menulis, kemarin adik-adik menulis cerpen, maka hari ini kita akan menulis tentang cerita inspiratif. Oke. Nah, untuk cerita inspiratif ini, Ibu ingin kalian dalam menulis cerita inspiratif bukan hanya masalah inspirasi saja yang bisa adik-adik berikan ke orang lain, ya. Dari tulisan yang adik-adik bisa mungkin dari cerita inspirasi itu bisa memberikan inspirasi lagi kepada teman-temanmu atau kepada orang lain. Itu ya, cerita inspirasi itu banyak memberikan pesan moral kepada orang lain. Jadi yang menjelaskan bagaimana tujuan pembelajarannya. Setelah itu kita akan tahap-tahapannya seperti apa saja, ya. Sebentar Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok, ya, 4 kelompok. Ya, dalam 4 kelompok itu setelah adik-adik Ibu bagi dalam 4 kelompok, terus nanti setiap pekan bagikan RKPD dan bahan ajarnya, ya. Tapi kalian akan menyaksikan video, ya. Dari video itu kita akan bertanya jawab. Setelah itu Ibu akan berdiskusi. Itu Ibu akan memantau kalian. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya dulu, ya. Setelah itu adik-adik presentasikan itu hasil diskusinya di depan kelas. Yang kelas lain, kelompok lain akan menanggapi. Oke? Nah, sekarang silakan bentuk kelompoknya. Sini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompoknya masing-masing. Sekarang adik-adik menyaksikan tayangan video yang akan Ibu tayangkan, ya. Ini tentang cerita inspiratif. Jadi adik-adik silakan menyaksikan video yang akan Ibu tayangkan. Suatu ketika hiduplah seorang kakek tua yang bijak. Ada suatu hari ia didatangi seorang orang muda yang sedang bermasalah. Ia tubuhnya tak karuan. Menanyakan semua masalah yang dihadapi. Adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan video yang akan disaksikan di depan. Ibu akan bertanya ke kalian per kelompok, mungkin bisa menjawab per kelompok, ya. Apa yang dibahas dalam video tersebut? Siapa yang bisa angkat tangan duluan? Kelompok mana yang mau jawab duluan? Oke, Mutmainah silahkan. Dalam film tersebut membahas bahwa kita tidak boleh menyerah untuk menghadapi kesusahan dan kepahitan di dunia. Dalam video tersebut membahas kita tidak boleh menyerah dalam
untuk menghadapi kesusahan ataupun kepahitan dalam hidup ini. Nah, Kita itu jelaskan bahwa setiap kehidupan itu pasti ada masalah. dalam setiap kehidupan ada masalah. Dan maka dari itu kita harus menerima masalah itu, kita jalani perlahan-lahan dan pasti semua ada jalan keluarnya. Masya Allah, jawabannya ya. Tadi dari video tadi ya, ini adalah bentuk cerita inspirasi ya. Ya, inspirasi atau inspirasi. Pernahkah adik-adik membuat cerita inspirasi? Ya. Belum? Belum pernah. Nah, karena belum pernah, maka hari ini kita akan menulis cerita inspirasi ya. Sekarang adik-adik perhatikan lagi tayangan slide. Nanti sebentar Ibu akan bagikan LKPD. Nanti Ibu akan bagikan lagi slide. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan sedikit materi tentang cerita inspirasi atau cerita inspiratif ya. Bisa di... Apa lagi yang berikutnya? Bambang apa itu resolusi? Ini apa? Solusi untuk menyelesaikan masalah ya. Terus yang berikutnya inspirasi itu ada yang namanya ungkapan simpati ya. Ungkapan simpati itu apa? Ungkapan perhatian seorang kepada lawan bicaranya atas suatu kejadian yang dialami baik secara yang dialami lawan bicara, baik yang menggembirakan maupun yang tidak menggembirakan. Contohnya, ini ungkapan simpati ya, dari A sampai D. Ini adalah contoh ungkapan simpati. Ungkapan sungguh malam nasibmu, atau berduka cita, wah selamat atas prestasimu, kasihan sekali. Itu adalah ungkapan simpati ya. Ada tadi ungkapan simpati, sekarang kepedulian. Kepedulian adalah cara memelihara hubungan dengan orang lain yang bermula dari perasaan dan ditunjukkan dengan perbuatan seperti memperhatikan orang lain, berbelas kasih dan mari setelah menyaksikan slide yang Ibu tayangkan depan, sekarang Ibu akan membagikan KPD ya ke kalian dengan bahan bacaan ya. Jadi adik-adik silahkan baca bahan ajarnya dan mengerjakan LKPD-nya. Sekarang adik-adik sudah lihat LKPD bahan ajarnya? Sudah? Oke, silahkan baca bahan ajarnya. Terus adik-adik di situ silahkan mengerjakan LKPD. Ajar sudah dijelaskan bagaimana adik-adik nanti akan menyelesaikan LKPD-nya. Ya, silahkan adik-adik baca bahan ajarnya dan mengerjakan LKPD 1 secara berkelompok. Oke, silahkan. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan mengajukan tangan dan sebutkan nama dan kelompoknya untuk bertanya. Ya. Dalam tiap kelompok ini Ibu akan melakukan penilaian secara individual ataupun secara kelompok. Ibu langsung melihat. Mana kelompok 1 adakah masalah? Dan dibaca. Ada masalah? Ini kayaknya masih simpati. Iya, kayaknya ini betul masih simpati.
mengingatkan ibuku. Apa malu? Kelompok 1 berdiri ya. Sudah. Coba ingatkan ke ibu. Proyeknya sudah. Ini tentang perjuangan seorang ibu. Oke, kelompok 1 proyeknya sudah diberikan ke ibu, diwakili sama Elsa. Yang lain? Di sini saya akan mempresentasikan ungkapan simpati dari kisah kesuksesan Andrea Hirata. Ya. Nah, bagaimana dengan kelompok yang lain? Dari ungkapan simpati LKPD 2, adik-adik kan di situ menulis cerita inspiratif ya. Itu cerita inspiratif adik-adik menulis secara pribadi, dan itu akan diwakili oleh satu orang saja. Diwakili oleh satu orang tulisan cerita inspiratifnya. Silahkan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai tolong disimak ya. Di sini saya akan membacakan suatu kisah yang berjudul Perjuangan Seorang Ibu. Dalam sebuah keluarga yang berbahagia, keluarga itu terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 2 orang anak. Mereka sangat berbahagia, walaupun mereka hanyalah keluarga yang sangat sederhana. Suatu ketika terjadi masalah keuangan dalam keluarga tersebut, dan salah satu anak itu bertanya kepada ibunya, "Bu, sedang memikirkan apa?" tanya seorang anak kepada ibu. "Ibu sedang memikirkan masalah keuangan kita. Ayahmu hanyalah seorang guru biasa yang gajinya tidak seberapa, dan ibu harus membantu ayahmu untuk mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan ibu," jawab ibu. "Ibu mau membantu ayah dengan cara apa, Bu?" tanya anakku. "Ibu akan menjual kue di pasar," jawab ibu. "Oh, Bu, nanti saya akan membantu ibu untuk membuat kue agar meringankan pekerjaan ibu," ujar anakku. "Makasih anak, sudah membantu dan mendengarkan ibu bercerita. Jika kalian melihat ibu kalian sedang memikirkan sesuatu, maka tanyakanlah agar kalian bisa mengetahui dan membantu memecahkan masalah. Dan ingatlah, perjuangan seorang ibu tak terhitung, dan hormatilah orang tua kalian." Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita-cerita inspirasi tadi semua menarik ya. Cerita tadi misalkan cerita Elsa atau ceritanya si Bambang, bagaimana misalkan dampak yang akan diterima kalau seorang anak itu durhaka kepada ibunya, ya. Atau baik. Ibu rasa sudah cukup tadi untuk materi cerita inspirasinya kita, ya. Jadi kita akan menyimpulkan bersama ya tentang materi hari ini. Materi hari ini kita pelajari tentang apa? Kita belajar tentang apa? Inspiratif. Yang Kita sedang mendatai rasa kepribadian, yaitu rasa empati, simpati, dan kepedulian. Oke, kita dari cerita inspirasi ini kita mendata dari ungkapan dari apa? Simpati, kepedulian, empati ataupun perasaan, dan menulis cerita inspirasi. Tadi Ibu punya melihat bagaimana adik-adik sudah mulainya. Adik-adik akan mempelajari tentang menyimpulkan cerita inspirasi, ya, menyimpulkan, ya. Nanti teman selanjutnya kita akan bahas itu lagi, ya, masuk tentang cerita inspirasi. Oke, ya. Tidak ada lagi pertanyaan untuk Ibu? Tidak ada. Baik ya. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan untuk Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Karena tadi sudah dimulai dengan doa, maka kita akan mengakhiri
mengakhirinya pun dengan doa. Silakan ketua kelas